adalah Androniko Yap, bintang catur Filipina sesudah generasi Eugene Torre, 2 generasi di atas Wesley So. Nasibnya berubah total ketika tugasnya sebagai peraga papan catur demonstrasi turnamen Marlboro Chess Classic Manila 1979 harus ditinggal, gara-gara diminta menggantikan salah satu pemain yang terlambat mendapatkan visa. Hebatnya, meski ada Friedrich Olafsson, Averbach, Dofman dan Torre sendiri, Boyet Yap, panggilan akrabnya, malah meraih skor plus 5 kali menang, 4 kali kalah dan 1 remis, bahkan 1 kemenangannya atas Grandmaster kuat Dofman. Yatim piatu sejak kecil, kedua orang tuanya mengalami naas, dirampok dan terbunuh di Taman Rizal sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan baginya. Beruntung, Boyet sempat dibesarkan Florencio Campomans, Presiden FIDE yang juga dikenal sebagai Bapak Catur Filipina. Meski karirnya tergolong singkat, Boyet sudah lebih dari 1 kali ikut Olimpiade Catur. Lucerne, Swiss adalah salah satu yang cukup mengesankan baginya. Dan sepertinya juara Asian Chess Circuit 1981 adalah prestasi terbaiknya sebagai juara dengan selisih 2 poin dari runner-up Ardiansyah. Bahkan norma Grandmaster pertamanya sempat diraih sebelum keburu tiada. Sayang sekali problem mentalnya tampak semakin menjadi-jadi menjelang akhir masa hidupnya. Menurut Master Internasional Indonesia Roni Gunawan yang kenal baik saat di kejuaraan Junior Asia, si Boyet memang memiliki kecenderungan mental yang labil. Pandai menyanyi dan disukai banyak gadis. Menurut beberapa sumber yang dekat dengannya, terakhir Boyet nampak sangat depresi setelah ditinggal sang kekasih. Apalagi ditambah trauma masa lalunya, membuat Boyet benar-benar putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. Konon di suatu petang, ia berjalan tak terarah terus menuju ke tepian laut yang dalam, hanyut dan tenggelam. Boyet meninggal di tahun 1990 di usia belum genap 30 tahun. Berikut ini satu partai terbaik sekaligus paling populer dan menginspirasi dari Boyet saat menundukkan Dofman di Marlboro seri kedua di Manila. Langkah yang lebih bersifat psikologis. Mau mengajak opening atau meremehkan putih? Atau GF3 yang sama-sama menumpukan bidak? Biasanya mengarah ke permainan dinamis menurut Grandmaster Chandler. Bidak A3 lebih lazim. Langkah yang 43 tahun kemudian sering diuji coba tapi saat itu dikritik karena sayap rajanya jadi lemah, apalagi nantinya Dofman rokade pendek. Rencana bidak maju H4 untuk melemahkan G3. Ancaman gajah makan D5. Balik ancam kuda makan G3. Bila benteng E2. Dan posisi masih tidak mudah bagi putih. Hitam segera menguasai lajur J, maka putih harus gerak cepat di sayap raja. Bila kuda garpu di A7, akan dijawab benteng C3. Bidak G4 adalah tabu, yang bila dimakan. Dengan ancaman manuver mat, benteng H5 H8. Remis sudah di tangan dulu, tapi ini unggul bagi putih.
H2, gajah di H1. Bagaimana si Boyet membalikkan keadaan? Kalau benteng C2, yang menurut Grandmaster Raymond kini lebih bagus. Ada langkah selipan menarik, benteng G3. Kalau F makan G3, benteng makan menteri H2. Inilah manuver terbaik dalam partai ini. Gajah mau ditukar kuda F5 untuk memuluskan serangan putih. Putih tertinggal 2 bidak tapi menguasai lajur E dan H. Menekan F2 untuk memperlambat ofensif putih. Benteng B1, jawaban terbaik putih. Bila buru-buru benteng A1, benteng makan F2 skak. Hitam menang. Dengan 2 bidak bebas, hitam menang. Blunder. Harusnya menteri A2 dan balik B2 kalau benteng putih ke A1, alias remis pengulangan langkah. Tampaknya Dovman tidak menyadari betapa bahayanya kalau si Boyet diberi kesempatan menyerang. Muncul banyak opsi tekanan dengan benteng E7 E8, bidak G6 atau benteng H1. Mengancam skak benteng E8 disusul mat menteri di H8. Luar biasa, langkah brilian yang sekilas tampak tenang, lugu tapi mematikan. Karena setelah benteng H1, ancaman mat menteri di H7 atau H8 tak bisa dibela lagi karena menteri putih tidak bisa ke G7, jalannya tertutup benteng E5. Dovman tampak terkejut sekali. Tidak ada obat kecuali menterinya dikorbankan. Bidak A4 atau benteng C7 sama saja dijawab benteng H1. Dan setelah Raja F3 hitam menyerah, permainan yang benar-benar cerdik dan cantik dari Boyet Yap.